Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Guru yang telah menyempatkan waktu untuk mendengarkan ya diseminasi modul 1.4 budaya positif. Saya Lia Lisnaningsih, calon guru penggerak angkatan 8 SDN Cikunten, Kabupaten Tasikmalaya. Di sini saya akan berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman yang saya pelajari, yaitu modul 1.4 budaya positif. Agenda untuk hari ini yaitu pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kedua, universal teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang keempat, restitusi, yaitu keyakinan kelas. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang selanjutnya, restitusi, posisi kontrol sebagai seorang guru. Pembelajaran pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu, di sini ada perubahan paradigma belajar ya. Di sini kita akan mencoba kegiatan buka tutup ya. Praktekkan ya. Coba Ibu Bapak bayangkan, kita di tangan mengepalkan barang berharga kita. Sedangkan rekan kita atau teman kita mencoba membuka kepala tangan kita. Apa yang akan kita lakukan? Apakah kita membukanya, membiarkan barang berharga kita diambil, atau apakah kita yang akan mempertahankan kepala tangan kita yang sedang memegang benda berharga? Coba sekarang bisa kita membujuknya, menghardiknya, atau bahkan memberi imbalan. Sekarang kita peragakan ya. Siapa yang mau memperagakan? Oh iya, silakan Ibu. Dengan siapa? Iya, siap. Kan Ibu Eis ya sama Ibu Resti. Siapa yang akan mengepalkan tangan? Ibu Resti. Dan B ya, Bu Resti akan, oh iya Bu Eis, Bu Resti yang akan membujuk dan merayu. Apakah akan memberikan atau tidak? Ya, silakan. Ini sangat berharga. Enggak. Ayo kasihkan enggak? Tidak. Kenapa? Ini saya dapatkan juga dengan perjuangan yang sangat sulit, luar biasa. Kalau begitu saya rebut. Enggak. Di sini ada beberapa pertanyaan pemantik. Yang pertama, apakah Anda atau B membuka kepala tangannya? Tidak. Ya, mengapa? Karena mempertahankan. Iya, karena mempertahankan barang berharga yang dia miliki ya. Yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Iya, karena tadi teh ya mempertahankan barang berharga milik kita, nggak akan kita kasihkan atau berikan kepada orang lain. Dalam kegiatan ini, sungguh siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan tersebut? Iya, si B ya. Tentu kita sendiri ya, atau B yang memegang kontrol atau kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita untuk bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat ini? Ya. Di sini ada pertanyaan pemantik, yaitu apa yang terlintas dalam benak Bapak dan Ibu guru hebat tentang disiplin? Silakan, siapa? Acukan tangan. Oh iya, Ibu Ais.
ada yang terlintas di benak saya. Arti ataupun makna dari disiplin itu ialah disiplin itu artinya suatu aturan yang harus ditaati oleh seseorang yang bisa merubah atau bisa memberikan pembelajaran kepada seseorang tersebut untuk bisa mengetahui kewajibannya, terutama dalam proses mengatur waktu dan bisa memahami bagaimana kewajiban itu bisa dilaksanakan dengan tanggung jawab. Terima kasih. Terima kasih. Berikutnya siapa? Ya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya disiplin adalah bentuk kepatuhan terhadap tata tertib. Kepatuhan tersebut timbul atau muncul berdasarkan kesadaran, baik kesadaran dari diri sendiri maupun berdasarkan dorongan dari orang lain. Bisa jadi saling mempengaruhi. Terima kasih. Terima kasih Bapak, Ibu Resti, Ibu Eis yang telah memberi pemikiran ya tentang makna disiplin. Positif dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, di sini Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini ada merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kebajikan universal di sini profil pelajar Pancasila ya yang sudah kita tahu semua, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Di sini yang kedua yaitu itu terdiri dari toleransi, rasa hormat, integritas. Yang ketiga 9 pilar karakter, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri dari diri. Petunjuk hidup itu terdiri dari peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keinginan, usaha, ya. Motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Motivasi perilaku manusia itu terdiri dari motivasi eksternal, internal, ya. Motivasi eksternal, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya, motivasi internal, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau motivasi internalnya menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bapak Ibu, apa itu hukuman? Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Betul sekali ya? Kita di kelas, anak-anak tidak mengerjakan tugas. Kadang kalau sudah sekali, 2 kali, 3 kali kita suka memberikan hukuman. Hukuman itu tidak direncanakan. Kadang-kadang siapa yang tidak mengerjakan tugas? Saya Bu. Kenapa? Lupa.
Karena lupa silakan kerjakan lagi sekarang di depan kelas. Ya, itu kan hukuman ya. Penghargaan. Bapak Ibu, kita juga selain memberikan hukuman, kita juga sering memberikan penghargaan. Nah, Bapak Ibu di sini kita suka berpikir penghargaan itu reward ya, positif. Ternyata penghargaan itu bisa juga negatif ya, karena si anak akan ketergantungan, terus sama teman muncul keirian ya. Di sini bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, dorongan eksternal, dan ada faktor ketergantungan. Adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Pengakuan atau apresiasi kebajikan. Pembuka. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya, rasa empati besar sekali. Situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita. Menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Bapak Ibu, ada tindakan guru dan ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Ada hukuman, ada konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau sanksi? Hukuman. Ada yang jawab hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Iya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Iya, di sini ada Bapak Ibu jawabannya. Ya, ternyata mencatat 100 kali itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan juga hukuman. Murid diminta untuk push up. Hukuman. Menggantikan kertas tugas. Konsekuensi. Iya, membersihkan tumpahan air. Konsekuensi. Murid disuruh, itu hukuman. Ya, lari mengelilingi lapangan. Konsekuensi. Hebat. Bapak guru hebat ya. Ya, konsekuensi sudah terencana Bapak Ibu atau sudah disepakati, beda ya sama dengan hukuman. Umumnya sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Ya, sudah jelas Bapak Ibu? Sudah bisa dibedakan ya hukuman sama konsekuensi. Di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, itu hukuman. Coba siapa yang pernah dihukum sama gurunya dulu waktu sekolah?
Ya, terlintas nggak bisa hilang ya di benak kita. Iya, itu hukuman jangka waktu panjang ya. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau konsekuensi Maya, contohnya tadi mengelap meja saat air tumpah. Ya, itu hanya jangka pendek ya. Anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Hukuman sifatnya paksaan. Kalau konsekuensi, stimulus, tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman, konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi, konsep diri yang baik. Anak, sekarang apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih baik ya. Di sini ada 9 ciri restitusi. Pertama, bukan untuk menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Iya, yang ketiga tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Berikutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini ada beberapa pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa harus keyakinan kelas? Kenapa ya? Karena tadi kan kalau peraturan sifatnya memaksa, kalau keyakinan dibuat akan kesadaran ya antara guru dan murid dan juga sudah disepakati. Di sini Bapak Ibu ada perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas dirubah menjadi kalimat positif yaitu tanggung jawab. Peraturan dilarang mengganggu orang lain. Kalau keyakinan kelas menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Maka keyakinan kelas menghormati orang lain atau berkomitmen ya. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. 1. Kasih sayang dan rasa diterima. 2. Kebebasan. Keempat, kesenangan. Ketiga ya, kesenangan. Dan keempat, penguasaan. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik. 5. Restitusi. 5 posisi kontrol ya. 5 posisi kontrol itu terdiri dari apa saja? Yang pertama itu guru sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Dan yang keempat, pemantau. Kelima, manajer. Dari kelima posisi ini, sebaiknya seorang guru itu berposisi sebagai manajer. Kecewa dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Pembuat orang merasa bersalah. Pelajaran ke-6, restitusi. Segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Segitiga restitusi itu terdiri dari pertama, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Bisa dengan kata-kata kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Atau juga adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Terus di sini ada yang tahap ketiganya yaitu menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kamu sepakati? Ya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini adalah bagian-bagian dari segitiga restitusi.
Paradigma saya yang saya dapatkan apa? Coba, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Ada refleksi ya, berupa pertanyaan. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya? Yang saya dapatkan itu apa? Coba siapa yang mau memberikan refleksinya? Iya, silakan Ibu. Bisa maju ke depan. Ya, terima kasih. Saya akan mencoba menjawab mewakili pemikiran saya ya. Yang lain mungkin bisa menambahkan. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya dan yang saya dapatkan dari diseminasi tadi dulu ya. Yang saya tangkap dari paradigma yang bisa saya simpulkan yaitu pentingnya menerapkan segitiga restitusi, karena hal tersebut bisa menggugah nurani seseorang atau murid kita atau siswa kita ketika berlaku di luar kedisiplinan. Jadi kita menanyakan alasannya. Kemudian yang kedua, ketika murid melakukan kesalahan, kita bisa mengubah hukuman dengan konsekuensi sehingga anak tidak dibebani dengan peraturan-peraturan yang selalu mereka akhirnya melanggar gitu. Kalau diberi konsekuensi, mereka akan berpikir, jika saya melakukan hal tersebut, maka saya akan titik-titik gitu. Kurang lebih seperti itu. Nomor 2, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Perasaan yang muncul ketika Ibu Lia menjelaskan tentang budaya positif di sekolah, yang pertama muncul adalah ternyata budaya positif itu harus dibuat sesuai kesepakatan. Jadi kesepakatan dari budaya positif itu tidak bisa dipaksakan, tapi harus muncul karena kebutuhan. Kalau kita butuh sekolah yang nyaman, maka kita harus berdisiplin. Budaya positif apa saja yang bisa dilakukan? Seperti di kita kan sudah banyak, alhamdulillah, ada kegiatan sholat duha, yasinan, kemudian literasi, kebiasaan masuk pagi 6:30 sudah di sini. Ya, itu sudah luar biasa, hal-hal kecil tapi bisa menumbuhkan pembinaan karakter, ya tadi menjurusnya menuju disiplin. Sedangkan motivasi intrinsiknya muncul karena saling mempengaruhi. Ternyata Bu, digugah dulu siswanya, hati nuraninya, kita butuh nggak melakukan hal tersebut, efeknya baik tidak. Kalau merasa sudah perlu membutuhkan baik, maka akan saling nempaan gitu. Kata orang Sundanya mah, ih si itu aja bangunnya pagi, masa kita nggak bisa? Menular, betul sekali. Unsur intrinsiknya keluar sehingga jadi unsur ekstrinsik, jadi saling mempengaruhi. Terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Resti. Jika ada yang mau menambahkan, Bu, terima kasih atas waktunya. Nah, tadi kan ya mengenai makna disiplin. Jadi disiplin positif itu bisa terjadi atau terbiasa karena ada kebiasaan. Jadi alhamdulillah di sekolah kita sudah banyak kebiasaan-kebiasaan yang dapat mendisiplinkan ibu bapak guru dan juga siswa-siswinya. Iya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yaitu kesepakatan yang kita buat antara
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amirul dari kelas 5B. Sangat senang sekali. Perkenalkan, nama saya Abel dari kelas 5B. Senang sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sepa dari kelas 5B. Senang sekali. Penting sekali Karena akan menumbuhkan rasa tanggung jawab. agar bisa lebih baik lagi, agar membuat kita lebih disiplin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.